Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tahan SMM, dosen tetap Prodi S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha. Video ini saya susun sebagai bentuk pernyataan diri saya dalam pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT sebagai salah satu rangkaian proses sertifikasi dosen di tahun 2026, khususnya pada bidang pelaksanaan pengembangan profesional dalam pembelajaran atau pengajaran. Melalui video ini saya menyampaikan komitmen tanggung jawab serta kontribusi saya sebagai dosen dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran sesuai dengan prinsip Tridharma Perguruan Tinggi, serta berupaya memberikan pembelajaran yang berkualitas, inovatif, serta berorientasi dalam peningkatan kompetensi mahasiswa. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu mata kuliah yang sedang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 2, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di Prodi Akuntansi serta berbobot 3 SKS dan diampu pada semester 2 atau semester genap yang sekarang, yaitu tahun 2025-2026 genap. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Singkatnya, mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah pengantar akuntansi 1, yang mana mahasiswa membahas akan lebih mendalam tentang mengenai penerapan akuntansi di perusahaan-perusahaan yang berbeda, seperti perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, mencakup semua karakteristik standar akuntansi yang berlaku atau SAK, serta perlakuan akun-akun utama seperti kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Dalam pendekatan pembelajaran, mahasiswa dibekali kemampuan menyusun dan menganalisis laporan keuangan sederhana sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis melalui pembelajaran berbasis studi serta berbasis penyelesaian proyek sederhana. Capaian pembelajaran lulus yang diharapkan yaitu ada 4. Ada sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Sikap yang mana mahasiswa diharapkan dapat bertakwa, menjunjung nilai kemanusiaan, mampu bekerja sama, dan memiliki etika profesi akuntansi. Pada pengetahuan, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar akuntansi keuangan dan SAK Indonesia. Mahasiswa dapat memahami karakteristik perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Mahasiswa diharapkan dapat memahami perlakuan akuntansi, akun-akun utama pada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, terakhir mahasiswa dapat memahami cara penyusunan dan analisis laporan keuangan. Pada keterampilan khusus dan keterampilan umum, mahasiswa diharapkan dapat berpikir logis, sistematis, dan kritis, dan serta inovatif dalam berkomunikasi lisan, tulisan, serta dapat bekerja tim. Terakhir, mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan atau membuat pencatatan transaksi, penyusunan, setelah itu melakukan analisis laporan keuangan. Pada capaian pembelajaran mata kuliah CPNK, mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur beserta penerapan akuntansinya. Setelah itu, mahasiswa dapat menjelaskan konsep standar akuntansi keuangan atau SAK sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Terakhir, mahasiswa dapat menerapkan perlakuan akuntansi terhadap akun kas, piutang, persediaan, dan aset tetap, sehingga mahasiswa dapat menyusun laporan keuangan sederhana, melakukan analisis dasar sebagai dasar pengambilan keputusan. Sub CPNK atau kompetensi spesifik, yaitu mahasiswa dapat membedakan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, sehingga setelah membedakan perusahaan tersebut jenisnya, mahasiswa dapat mengidentifikasi karakteristik transaksi yang ada pada masing-masing perusahaan. Dan mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup SAK yang ada di Indonesia.
Output daripada itu, mahasiswa dapat membuat laporan dan analisis, diantaranya menyusun laporan keuangan sederhana, laporan horizontal, analisis horizontal dan vertikal, dapat menghitung rasio likuiditas dan profitabilitas, serta menyusun laporan hasil analisis keuangan. Akun-akun utama di dalam hal tersebut, mahasiswa dapat membedakan atau membuat laporan pada akun-akun utama, yaitu seperti pencatatan kas, bank rekonsolisi bank, menghitung piutang tertagih, menghitung persediaan di berbagai metode, serta terakhir menghitung penyusutan aset tetap. Strategi pembelajaran yang saya gunakan serta media yang saya gunakan yaitu pada metode pembelajaran ceramah interaktif, case based learning, problem based learning, diskusi dan presentasi, terakhir yaitu praktikum dan penugasan. Metode media pembelajaran pendukung seperti LCD projector, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, laporan keuangan perusahaan, ya, video pembelajaran, terakhir menggunakan LMS. Komponen penilaian atau rincian bobot penilaian terdapat pada UTS UAS yaitu 20%, tugas kelompok, tugas individu itu 15%, kehadiran, partisipasi, diskusi serta kuis itu 10%. Nah, rencana pembelajaran semester atau RPL-nya yaitu pada pertemuan pertama kita mereview dulu pengantar akuntansi 1, siklus akuntansi 1, kemampuan mahasiswa telah sampai di mana, serta mengukur kemampuan mahasiswa pada penerapan siklus akuntansinya sudah sampai di mana. Selanjutnya pada pertemuan yang sama kita mereview pengantar akuntansi 2. Pada pertemuan kedua kita membahas tentang konsep entitas bisnis seperti konsep perusahaan jasa, bisnis dagang, dan bisnis. Pertemuan ketiga kita masuk dalam periode pembahasan akuntansi perusahaan jasa. Keempat, kita masuk membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Kelima, kita masuk membahas tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Keenam, kita akan membuat simulasi atau diskusi tentang membahas siklus akuntansi dagang dan manufaktur. Ketujuh, kita membahas diskusi terkait SAK dan etika profesi akuntansi. Pada semester 8 kita melakukan tes yaitu ujian tengah semester. Pasca setelah ujian tengah semester kita masuk kepada inti penerapan akuntansinya, yaitu kita membahas tentang akuntansi kas dan bank, termasuk rekonsiliasi, akuntansi piutang dan cadangan kerugian, akuntansi persediaan, FIFO, average, periodik, dan perpetual, terus akuntansi aset dan tetap penyusunan. Pertemuan ke-13 yaitu penyusunan dan analisis laporan keuangan. Keempat, kita ada studi case atau studi kasus terpadu, teridentifikasi hingga menganalisis. 15, kita review materi, presentasi project akhir. Ke-16, kita masuk ke ujian akhir semester. Nah, pada penggunaan referensi dan rekomendasi yang digunakan dalam pembelajaran, kita menggunakan referensi utama yaitu Accounting Principle, Financial Accounting, Ikatan Akuntansi Indonesia, SAK terbaru, Akuntansi Pengantar, dan Pengantar Akuntansi. Output finishing yang diharapkan yaitu RPS ini RPS ini sudah menggunakan pendekatan setiap pertemuan dilengkapi dengan indikator penilaian, kriteria penilaian, bentuk asesmen, pengalaman belajar, dan estimasi waktu belajar. Ini selaras dengan Outcome Based Education atau OBE yang format yang dituntut oleh akreditasi Lamemba dan standar mutu perguruan tinggi. Finishing yang diharapkan bahwa mahasiswa dapat melanjutkan atau mengasah ilmu yang mereka dapatkan pada pengantar akuntansi 1, sehingga mahasiswa terbekali dalam kemampuan menyusun dan menganalisis laporan keuangan sederhana sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bisnis melalui pembelajaran yang berbasis studi case. Mahasiswa juga dapat membedakan bagaimana cara pengaplikasian akuntansi di
berbagai jenis perusahaan, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Demikian untuk menambah lengkapnya video ini, berikut adalah video pengajaran yang saya buat dalam kondisi di kelas. Silakan menyaksikan. Baik, teman-teman, kita melanjutkan pembahasan dari pengajar akuntansi 1 yang kemarin teman-teman sudah selesai ya. Kita di akuntansi 1 kemarin teman-teman sudah menyelesaikan siklus akuntansi sampai dengan jurnal kembali ya. Jurnal penutup, jurnal penyesuaian, neraca saldo sesudah penyesuaian, terus jurnal kembali. Nah, kita ilmu itu siklus akuntansi itu kita aplikasikan ke fakta realitas, yang mana nanti kita coba buat penyesuaian di pengantar akuntansi 2. Nah, hari ini kita membahas tentang akuntansi perusahaan dagang ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagaimana nanti teman-teman bisa mengerti tentang terkait apa itu perusahaan dagang. Kedua, membedakan jenis perusahaan ya. Kita kenal ada beberapa perusahaan. Pertama, perusahaan jasa. Kedua, dagang. Ketiga, manufaktur. Nah, nanti teman-teman bisa membedakan apa yang menjadi pembeda dari 3 perusahaan ini. Bukan hanya membedakan dari basic definisinya aja, tapi dari siklusnya, akun-akun khususnya. Nah, nanti teman-teman bisa mengerti dan tahu perbedaan dari jenis-jenis perusahaan ini. Karena di semua kita paham bahwasanya kita pernah mendengar bahwasanya ada perusahaan jasa, dagang, manufaktur. Di sekeliling kita itu banyak usaha, banyak perusahaan, tapi kita belum paham ini masuk kategori perusahaan mana sih sebenarnya. Nah, di sini nanti kita akan belajar terkait membedakan jenis-jenis perusahaan tersebut. Nah, ketiga, karena kita belajar tentang perusahaan dagang, ada yang unik dengan perusahaan dagang ini teman-teman semua. Ya, perusahaan dagang ini punya yang namanya akun-akun khusus. Ya, akun-akun khusus, dan itu yang akan kita pelajari hari ini juga. Kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan akun-akun khusus ini, menghitung secara tepat, ya, menghitung secara tepat tentang terkait akun-akun khusus ini. Dan hari ini juga kita akan membahas dan memahami yang namanya HPP. Apa itu HPP? Harga pokok. Harga pokok penjualan. Ya, itu yang akan kita bahas. Poin keempat yaitu pencatatan transaksi. Tentunya kita belajar tentang pengantar akuntansi, ya kita harus paham pencatatan transaksi. Nah, pengantar akuntansi 1 teman-teman. Oke. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas RPS tentang pengantar akuntansi 2. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas apa sih CPNK, CPL dari mata kuliah ini. Nah, inilah pertemuan kedua inilah yang akan kita output finishing, kita belajar terkait pengantar akuntansi 2 di sub pembahasan akuntansi perusahaan dagang. Oke, kita masuk. Apa itu perusahaan dagang? Ya, kita baca sama-sama. Apa itu perusahaan dagang? Sengaja saya bold tulisannya agar menjadi fokus teman-teman. Ya, oh ini loh jenis utamanya perusahaan dagang. Ya, kita baca sama-sama. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Stop, sampai di situ. Kita paham di situ garis benang merahnya. Ya, basicnya di situ aja. Ya. Jadi kalau misalnya contoh nanti pelaksanaan UTS, misalnya face to face, wawancara, kita nggak ada soal, langsung saya nanyain perusahaan dagang itu apa? Tinggal jawab aja. Ya. Jadi perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang, menjual kembali tanpa merubah bentuk. Gitu. Ya. Jadi perusahaan dagang. Halo. Kalau coba kita teman-teman lihat aja. Apa yang belum ada di sini yang terbesit di pikiran teman-teman? Apa bini? Hah? Luas banget. Itu lebih mati. Yes. Di luar itu. Ya. Di luar. Yang gede suaranya apa tadi apa? Arvia? Mobil masuk. Apa lagi? Toko bangunan masuk. Apa lagi? Kira-kira. Hah? Pom bensin. Pom bensin, gas. Next kita. Warung Kita makan. coba aja.
Warung Madura udah masuk kan Pak? Bako. Toko sembako. Oke, teman-teman sudah paham ya contoh-contohnya ya. Oke, next. Nah, ini ilustrasi sederhana. Jadi karena kita belajar tentang pengantar akuntansi 2, kita belum masuk tentang akuntansi yang ya agak-agak rumit. Nah, kita belajar yang sederhana dulu. Basicnya dipertajam dulu, basicnya diperkuat dulu fondasinya. Ya, ilustrasi sederhana. Contohnya, toko sembako Maju Jaya. Ya, kita pakai Maju Jaya, jangan maju mundur, dong, maju lagi. Maju Jaya. Ya, harga beli sangat mudah dipahami. Contoh dia beli 10.000 per perusahaan jasa sudah jelas. Dia menjual jasa. Tidak ada persediaan. Contoh mungkin bengkel atau apalagi salon. Yes. Yes. Ada lagi. Transportasi. Udah paham kan? Toko pijit ya, guys. Ya. Perusahaan dagang, ya. Menjual barang, ada persediaan barang contoh di market tadi kita sudah bahas ya. Menjual barang, ada persediaan barang contoh di market. Nah, dia mengambil plastik bekas sampah di masyarakat, terus diolah lagi menjadi barang jadi dijual lagi. Itu perusahaan apa ya? Kita sudah bisa. Oke. Nah, besok-besok teman-teman mau bisnis. Contohnya mungkin jual beli apa beli pakaian mungkin di Tanah Abang, jual kembali. Nah, itu maksudnya perusahaan. Oke. Buka barbershop, perusahaan jasa. Kita berikan apa dulu? Jadi itu pengertian dari beberapa perusahaan. Jadi teman-teman sudah nggak terlalu inilah ya. Jadi sudah bisa membedakan di dunia nyata. Next, kita kembali ke laptop, fokus dengan perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang dia punya karakteristik sendiri. Membeli barang untuk dijual kembali, tidak mengubah bentuk barang, memiliki persediaan barang dagang, memiliki aktivitas pembelian dan penjualan, dan menghitung HPP-nya. Ini karakteristiknya perusahaan dagang. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Next. Nah, bagaimana perusahaan? Kalau sudah mendapatkan laba, artinya kas? Nah, dari siklus 3 ini, dia harus tidak terlepas melihat yang namanya persediaan barang. Ya, jadi, inilah siklus inilah yang berlangsung terus-menerus selama perusahaan beroperasi. Jadi setiap putaran yang efisien harus menghasilkan laba yang optimal. Karena tidak ada yang ingin jual rugi ya. Misalnya beli 2.000 jual 1.000, beli 5.000 jual 4.000. Nah, kalau seperti itu siklus ini tidak berjual. Sudah sampai situ aja. Semua teman-teman kalau berbicara barang yang tersedia jual kembali itu namanya persediaan. Oke. Contoh toko memiliki 50 dus mie instan, 20 karung beras, 20 botol minyak goreng. Nah, semuanya itu dikatakan persediaan barang. Oke. Next, nih, mencatat transaksi pembelian. Akun pembelian digunakan untuk mencatat setiap pembelian barang dagang, baik tunai maupun kredit. Contoh, 1 Juni membeli barang dagang sebesar 5 juta secara tunai. Kalau sudah ini teman-teman sudah pasti hatam lah ya. Sudah di luar kepala penulisannya. Jadi kalau sudah berbicara tunai artinya kasnya berkurang. Oke? Sepakat nggak? Kira ada yang nggak sepakat. Pembelian di debit, kas di mencatat transaksi pembelian. Next. Nah, Pak, bagaimana kalau terjadi retur? Nah, kembalikan ke pemasok, ya. Barang rusak senilai 500.000 dikembalikan kepada pemasok. Jadi terjadi namanya retur pembelian barang, ya. Dikembalikan, retur pembelian terjadi ketika barang yang dibeli dikembalikan kepada pemasok karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Utang dagang 500.000, retur pembelian 500.000. Jadi ada barang rusak senilai 500.000. Oke? Ini udah kita bahas juga di pengantar tentang 1. Nah, bicara tentang potongan pembelian atau yang kita kenal namanya diskon. Ada yang nggak suka diskon di sini? Kalau belanja, nggak usah, saya nggak usah perlu diskon, saya bisa banyak. Oh iya, ini udah potongan diskon itu. Nggak usah, kalau duit saya banyak ini puyeng saya cara ngabisin duitnya. Nah, kali aja ada yang nggak suka diskon. Ya, jadi bayar lebih cepat dapat diskon 2%. Contoh, diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari ya. Kita batas waktunya 30 hari.
hari. Nah, contoh perhitungannya untuk mendapatkan 1 juta, potongan dapat 2%. Berarti dia cuma bayar jumlahnya 980.000. Paham ya? Paham. Tadi ada namanya beban angkut pembelian atau kita biasa disebutkan dengan biaya pengiriman, ya, pengiriman barang dari pemasok. Nah, ini masuk tetap kita harus transaksikan. Jadi beban angkut pembelian adalah biaya yang dikeluarkan. Jadi setiap keluarkan uang dalam suatu transaksi kita harus buat transaksinya, ya, membawa barang dari pemasok ke gudang perusahaan. Nah, biaya ini menambah yang namanya harga pokok barang yang dibeli. Jadi kan karena kita mau menghitung yang namanya tadi apa, HPP, harga pokok atau potongan penjualan. Contohnya mungkin pelanggan mengembalikan barang yang dibeli senilai 300.000, yaitu penjualan 300.000, kas terjadi atau piutang terjadi 300.000. Oke, ini tadi yang kita bahas. Contohnya potongan penjualan piutang 2 juta, diskon 2%, 40.000, pelanggan cukup membayar 1.960.000. Paham dari mana 1.960.000? Dari itu Diskon 2%. Oke, 2 juta. Jadi potongan diberikan agar pelanggan membayar lebih cepat. Next, konsep kuncinya kita sampai dalam penghitungan harga pokok penjualan. HPP adalah biaya barang yang berhasil dijual. Biaya barang yang berhasil dijual. Jadi bukan biaya barang pemesanan kita. Contohnya kita memesan 100 barang, 100 pasang barang sepatu di pemasok. HPP-nya berapa? Tunggu dia selesai dijual dulu. Jika dijualnya 50 pieces, berarti kita harus hitung berapa HPP 50 pieces tersebut. Paham? Ya. HPP adalah biaya barang yang berhasil dijual. Jadi itu yang dibuat itu dipahami di luar kepala. HPP adalah biaya barang yang berhasil dijual. Belum berhasil, berarti HPP-nya belum bisa ketemu. Jadi kita hitung. Ya. Satu, kita berbicara tentang persediaan awal, stok barang yang tersedia di awal periode. Oke. Dikurangi persediaan akhir 4 juta. Ketemu HPP-nya berapa? 16. Dari mana 16 juta? 20 juta. Siap. Paham ya? Next. Ini studi kasus minimarket, ya. Kita coba lihat, kita coba hitung lagi, ya. Data operasional selama bulan Januari. Kita pacu aja dari sini, teman-teman. Yang modal awal 20 juta, pembelian barang 12 juta, retur pembelian 500.000, persediaan awal 3 juta, beban angkut 300.000, penjualan 18 juta, retur terjadi ya 200.000, persediaan akhir 4 juta. Oke, ini cara perhitungannya, ya. Pembelian tadi 12 juta dikurang 500.000, hasilnya 11 juta. Terjadi penambahan beban angkut. Beban angkutnya, ya, beban angkut 300.000, mana dia? Itu ya, beban angkut 300.000, kita masukkan 300.000. Akhirnya kita mendapatkan pembelian bersih total dari 11.500.000 ditambah 300.000 sebesar 11 juta. Oke, next, mendapatkan penambahan persediaan awal 3 juta, benar? 3 juta persediaan awal 3 juta, persediaan akhir 4 juta. Brandnya apa? Iya, maksudnya dia kan makanan, restoran makanan, ya. Dia menjual jasa atau barang. Ada yang bisa menjawab? Ayo, diskusi aja. Barang atau jasa? Restoran. Restoran makan. Restoran makan. Kalau restoran apalagi kalau bukan makan caranya? Bukan, ya. Ya. Oke. Terus lagi barbershop, dia apa? Yang dijual gunting memiliki persediaan. Ya, 2. Last person. 3 orang. Ya udah 3 dah. Udah.
sama. Jadi persediaan itu aset utama di perusahaan dagang Jangan ada catatan, lihat saya, jelasin di luar kepala. karena sumber penghasilan dan labanya kan dari barang yang dijual. Terus tanpa persediaan tuh perusahaan dagang nggak bisa lancar dalam penjualan dan kehilangan kesempatan dapatin laba. Tapi persediaan harus dikelola juga secara optimal karena kalau misalnya terlalu sedikit. Customer. Gitu, Pak. Ada lagi satu orang yang bisa menambahkan? Cukup? Cukup, 2 ya. Oke. Next question nomor 3. Mengapa retur pembelian dan retur penjualan perlu dicatat? 1, 2, 3. Oke, silakan. Tiara. Pertanyaannya mengapa retur pembelian dan retur penjualan itu perlu dicatat ya Kak? Menurut saya keduanya itu harus dicatat Pak. Kalau misalkan keduanya itu tidak dicatat, nanti dia jumlah barang sama laporan keuangannya itu bakal nggak sesuai dan itu bakal bikin perusahaan kita tuh jadi berantakan. Oke, betul sekali jawabannya. Next. Siapa tadi? Rapli. Mengapa Benar. retur pembelian? Apa dulu nih? Ayo. Jadi kan mengapa retur pembelian dan retur penjualan perlu dicatat? Jadi biar kita di bagian keuangannya itu kita nggak repot, kita nggak pusing, dan kita nggak perlu cari solusi apa gimana segala macam. Jadi ya itu salah satu solusinya, itu kita harus mencatat retur pembelian dan retur penjualan dengan tepat. Karena kalau ada satu aja retur pembelian dan retur penjualan yang nggak mencatat, itu bakal berantakan di bagian keuangannya. Oke, mantap. Thank you Rapli. Next, Sarah. Retur pembelian dan retur penjualan itu harus dicatat karena penjualan itu lebih besar dari biaya produksinya Pak. Oke, siap. Urusan dagang. Next. Jadi cara perusahaan memperoleh laba itu membeli barang dengan harga yang murah, lalu disimpan dengan baik agar tidak rusak, lalu dijual kembali dengan harga yang tidak terlalu mahal tapi tetap ekonomis. Oke, mendapatkan pendapatan. Baik. Lanjut next. Jadi? Hasil penjualan. Ya. Benar sih dari hasil penjualan. Oke. Kita sudah cukup ya, kita akhiri perkuliahan kita. Boleh? Bisa? Ya. Atau masih ada yang perlu kita diskusikan? Cukup? Cukup. Oke, teman-teman, kembali tadi saya simpulkan bahwa saya bisa menyimpulkan teman-teman sudah paham terkait materi kedua kita ini, pertemuan kedua kita ini. Kita paham tentang perusahaan dagang. The next kita akan membahas tentang perusahaan jasa, and then kita membahas tentang perusahaan manufaktur. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak. kita upload dulu. Apa? Mau nanya? Oh, mau nanya, nggak jadi selesai. Mau nanya? Oke, silakan. Yang tadi slide-nya di ini Pak, tolong ke yang apa sih, contoh HPP. Contoh KPP. Iya. Menghitung apa Yang ini. Hah? Kan tadi di sebelumnya kan ada modal awal Pak. Iya. Modal awal ini ngaruhin hasil akhirnya nanti Pak. Modal awal naruhnya saya contohnya gini nih. Nih, presiden awal. Oke, kelihatan? Berarti ditambahin ke pembelian bersih. Yes. Jadi mendapatkan barang yang tersedia untuk dijual. Karena dari barang tersedia untuk dijual itu dari mana? Kalau nggak ada dari Presiden awal. masa ngutang. Iya dong. Oke? Oke, paham? Nanti kan? Ngerti ya? Oke, kalau sudah ngerti kita upload dulu semuanya. Oke, terima kasih teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini sangat meriah ya, dan teman-teman cepat menangkap materi kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini karena kita buka dengan